Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kira-kira apa yang Ibu bawa oleh-oleh dari bulan Ramadan kemarin? Dapat apa kemarin bulan Ramadan, Bu? Hah? Nggak dapat apa-apa? Iya. Harusnya Ibu semua ini jadi soimah. Mau jadi soimah, Bu? Gak mau? Bukan artis itu, bukan soimah. Soim untuk laki-laki, untuk perempuannya soimah. Itu titel, gelar yang harus kita bawa dari bulan Ramadan kemarin, yaitu gelar soim dan soimah. Oleh itu ibu-ibu soimah, ya, yang mana gelar ini adalah gelar yang akan menjaga kita dan memberikan motivasi kepada kita untuk jadi orang yang lebih baik pasca Ramadan. Ya, pasca Ramadan. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah muttafaqun alaih Bukhari Muslim, bahwa puasa itu perisai. Nabi mengatakan as-siyamu junnah. Junnah itu perisai. Tahu perisai ya? Tameng, perisai yang biasa digunakan oleh para tentara di medan perang. Ketika menghadapi musuh tidak cukup bawa senjata, tapi kita juga harus bawa perisai, tameng. Nah, puasa itu kata Nabi adalah perisai untuk melindungi kita dari serangan musuh. Ibu punya musuh enggak? Ibu punya musuh enggak? Enggak jawab. Ibu-ibu ini kurang interaktif. Jawab aja kenapa? Ibu punya musuh enggak? Iya. Banyak? Iya. Siapa musuhnya? Setan. Iya, bagus. Nah, musuhnya setan itu. Inna syaitana lakum adun fattakhidhuhu adwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka musuhilah dia. Ya. Nah, untuk melindungi diri dari serangan setan, kita perlu perisai. Ya, kita perlu apa? Perisai. Apa perisainya? Puasa. Pertanyaan saya, bagaimana menjadikan puasa itu sebagai perisai? Coba. Ibu sering juga dengar ini ya, hadis ini ya, puasa itu adalah perisai. Itu hadis, boleh dikatakan hadis langganan bulan Ramadan itu. Puasa itu perisai. Sekarang saya ingin tahu bagaimana aplikasinya puasa itu jadi perisai. Coba. Bagaimana aplikasi di lapangannya puasa itu jadi perisai? Coba. Saya mau dengar dulu penjelasan dari ibu-ibu. Ayo, jangan duduk datang dengar diam. Datang duduk dengar diam. Tanya itu jawab walaupun ngawur nggak apa-apa.
Bu, bagaimana tadi kan Nabi mengatakan puasa itu adalah perisai, betul ya? Nah, bagaimana aplikasinya puasa itu jadi perisai dalam kenyataan sehari-hari? Bagaimana coba? Ayo. Udah puasa 30 hari nggak tahu juga, aduh, parah nih, parah. Menahan diri, Ustaz. Menahan diri dari segala. Coba jawab, satu orang lu jawab. Ya. Zikir pagi petang. Apa hubungannya? Ya nggak apa-apa. Zikir apa kaitannya zikir pagi petang dengan puasa jadi perisai? Coba saya mau tahu dulu. Hah? Memperbanyak ibadah agar bertakwa. Gimana? Memperbanyak ibadah lainnya agar lebih bertakwa. Memperbanyak ibadah. Puasa adalah perisai. Ya, menahan diri dari segala hawa nafsu. Tapi puasa itu kan menahan diri dari makan dan minum, Bu. Iya, selain itu maksudnya. Yang lain coba. Pahami pertanyaan saya. Bagaimana menjadikan puasa itu sebagai perisai di dalam aplikasi kehidupan nyata? Dengan puasa kita berusaha untuk mengendalikan diri agar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, misalnya untuk menahan diri dari syahwat, menahan diri gitu. dari makan. Iya. Jawaban dari pertanyaan ini nggak panjang-panjang sebenarnya. Ya? Saya tanya aplikasi real, aplikasi di kehidupan nyata gitu ya. Bahwa puasa itu betul-betul jadi perisai ya gitu. Paham? Menahan ya. Menahan diri. Menahan. Maksudnya menahan makan. Ya, yang lain kalau ada nyantol jawabannya di hati, nyatakan. Puasa kan artinya menahan. Ayo. Menahan. Nah, udahlah. Ah, ya. Ngacung. Apa? Sabar. Saya sabar maksudnya. Itu nama orang atau gimana? Sabar disebut-sebut. Ya, taib, udahlah. Nggak jadi masalah. Ya, walaupun salah. Ya, sebenarnya disebutkan Nabi itu di akhir hadis. Ya. Disebutkan Nabi di akhir hadis. Kalau ibu pernah dengar hadis ini sampai selesai, ibu pasti tahu jawabannya. Saya lanjutkanlah hadis itu ya. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Dan apabila hari kamu berpuasa, maka janganlah buat keji dan janganlah buat gaduh. Wa insab baka ahadun au qatalaka, kalau ada orang yang menyerangmu dengan kata-kata, memancing emosimu dan menyerangmu atau menyerangmu secara fisik, maka katakanlah apa yang ibu katakan. Apa yang ibu katakan? Apa? Yang kuat? Sekali lagi? Saya sedang berpuasa. Salah. Udah keras salah lagi. Apa yang ibu katakan? Ah, diam. Baru digertak salah, udah diam. Apa yang ibu katakan? Ah, diam nih.
Baru digertak salah, udah diam. Apa yang Ibu katakan? Saya sedang berpuasa. Gak ada jawaban lain berarti. Ya udahlah. Gini Bu, saya tanya dulu. Ibu berpuasa berapa jam sehari? Berapa jam? 12 jam? Lebih kurang 12 jam. Satu hari ada berapa jam? 24. Berarti 50-50, 50-50. Satu tahun ada berapa hari? 365 hari. Ibu satu tahun berpuasa berapa hari? Total lah berapa? Ramadan 30 lah taruh. Tambah Syawal 6, 36. Puasa-puasa sunnah lainnya berapa? Kali 2, 60. 60? Taruhlah 60. Kurang 100. Itu belum sepertiganya itu, belum setengahnya itu. Lalu seberapa efektif perkataan itu? Saya sedang berpuasa. Gini Bu ya, kalau ada yang ngajak saya tengkar, ngajak ribut ini, nyerang saya dengan kata-kata, lalu saya katakan kepadanya, maaf, saya sedang puasa, tapi nanti tunggu setelah azan maghrib. Tunggu setelah azan maghrib. Atau dia berkata, dia diserang ya secara dengan kata-kata. Ada yang mengajaknya ribut ini, ngajaknya tengkar ini. Lalu dia berkata, ini bulan Ramadan, nanti tunggu bulan Syawal, aku amuk kamu. Nah, kira-kira benar nggak? Kira-kira benar nggak? Kalau ada yang berpemahaman seperti itu dari yang Ibu katakan, katakanlah aku sedang puasa. Nanti tunggu setelah azan maghrib. Atau kalau ada yang ngajak tengkarnya malam-malam Bu, malam-malam rumah Ibu digedor-gedor gitu, gak ada angin, gak ada hujan, mancing-mancing emosi. Waduh, nggak bisa nih bilang saya sedang puasa, udah malam, mana ada puasa malam-malam. Berarti jawaban Ibu salah. Kalaulah pemahaman seperti ini nggak benar, berarti jawaban Ibu salah, itu aja. Maka saya katakan salah. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Maka katakanlah apa? Baru berpikir keras kan? Gak ada jawaban lain. Ada lagi yang tahu? Katakanlah apa? Katakan apa? Pernah dengar hadis ini secara utuh? Pernah? Ya, kok nggak tahu jawabannya, katakanlah jika ada yang menyerangmu dengan kata-kata atau menyerangmu secara fisik, sabbaka ahadun aw qatalaka, maka katakanlah, oh udah diam ini, senyap. Taib, ya udahlah. Untuk yang kesekian kali saya jawab sendiri. Saya jawab sendiri. Maka katakanlah, aku orang yang puasa. Aku orang yang puasa. Orang yang puasa enggak sama dengan orang yang enggak puasa. Orang yang puasa bisa menahan dirinya walaupun sudah berbuka, karena dia orang yang puasa. Walaupun sudah enggak Ramadan lagi, tapi titel aku orang yang puasa itu melekat pada dirinya. Makanya saya katakan Ibu harus bawa titel soimah. Mau nggak dapat titel soimah? Itulah aplikasi di dunia nyatanya, di lapangan, bahwa puasa itu jadi perisai. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, itu kalimat, kata-kata bisa digunakan Bu. Walaupun tidak sedang puasa, ya, katakanlah aku orang yang puasa. Nah, di jalan, Ibu puasa hari ini? Enggak mungkin ya. Nah, di jalan raya tadi ada yang ngajak ribut ini. Gimana aplikasinya puasa itu jadi perisai? Katakanlah aku orang yang puasa, walaupun kita sedang puasa. Tapi aku orang yang puasa.
Orang yang puasa itu nggak sama dengan orang yang nggak puasa. Dia bisa lebih mengendalikan diri, dia bisa menjadi orang yang lebih santun, lebih sabar. Jadi kata-kata itu bisa digunakan kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Paham? Walaupun tidak sedang puasa, Bu. Tadi saya katakan 1 tahun itu ada 365 hari. Kita berpuasa mungkin cuma 60 hari saja. Bagaimana 300 hari lainnya? Bagaimana menjadikan puasa itu sebagai perisai? Maka saya katakan tadi, seberapa efektif perkataan itu kalau kita puasa itu hanya 60 hari aja dalam setahun. Hari-hari yang lain bagaimana? Bablas. Gimana yuk? Hari-hari yang lain, 300 hari yang lain, apakah bablas gitu karena kita tidak puasa? Maka Nabi mengatakan puasa itu perisai, bukan hanya ketika kita puasa. Maka aplikasi di lapangannya adalah katakan, nyatakan, ingatkan diri kita, inni shaim, aku orang yang puasa. Itu aplikasinya, itu yang saya maksud. Harusnya ibu jawab itu. Jawabnya ngelantur kemana-mana. Nggak apa-apa lah. Udah paham sekarang? Sudah paham atau belum? Ya silakan aplikasikan inni shaim itu. Inni shaimah kalau ibu-ibu kan itu perempuan. Dalam hadis kan inni shaim ya. Aku orang yang puasa. Karena di dalam hadis itu disebutkan shaim. Itu dalam bentuk wazan bahasa Arab isim fa'il. Atau isim fa'il, pelaku. Isim fa'il itu biasanya mengandung sifat yang melekat pada pelakunya. Contohnya apa? Sarik, artinya pencuri. Walaupun dia tidak sedang mencuri, dia sedang dalam masjid, duduk di masjid, tapi dalam kepalanya, ini sendal siapa yang saya bawa pulang nanti ya? Ini pencuri ini. Walaupun dia tidak sedang mencuri, sedang duduk di masjid. Karena sifat itu melekat pada dirinya. Demikian juga perkataan Nabi tadi, inni shaim, aku orang yang puasa. Sifat itu melekat, puasa itu, sifat orang puasa itu melekat pada dirinya. Dia menjauhi keributan, kekejian. Itu orang yang puasa itu. Paham? Nah, sekarang semakin paham kan makna hadis itu. Mungkin selama ini sering dengar mungkin ya, tapi belum begitu paham ya. Nah sekarang udah paham kan? Baik. Ya maka ibadah-ibadah itu kan semuanya latihan itu. Maka saya katakan tadi, kalau kurang 30 hari tambahlah 6 hari bulan Syawal. Kalau merasa kurang juga, tambah puasa-puasa sunnah. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semua itu adalah bentuk latihan. Melatih jiwa kita, membentuk hati kita. Ibu pernah nggak dengar perkataan percuma sholat, percuma puasa, percuma ngaji, percuma pakai jilbab, kerjanya bohong melulu, janji nggak pernah ditepati, hutang nggak dibayar. Pernah nggak dengar kata-kata seperti itu? Ibu setuju atau tidak? Percuma sholat, percuma puasa. Ibu setuju nggak? Jawab setuju atau tidak aja berat. Ibu setuju atau tidak? Sepakat ini, aklamasi, tidak setuju. Iya. Kenapa? Why? Kenapa ibu tidak setuju? Karena yang menilai ibadah kita bukan orang, Ustaz, tapi yang menilai ibadah kita hanya Allah. Ulangi lagi. Yang? Karena yang menilai ibadah kita hanya Allah, bukan manusia. Oh gitu. Jadi manusia nggak boleh menilai. Menilai. Iya. Oh gitu ya. Iya. Kan ibadah kita hanya Allah. Pinter. Sekali lagi, ibu setuju atau tidak setuju?
Tidak setuju. Ya, kasih alasan yang lain yang lebih masuk akal lah. Nah, oh gitu. Tapi utang nggak dibayar ini. Sholatnya samping kita terus, mepet terus sholat, tapi utang nggak bayar-bayar. Kawan satu ini, ini percuma ini sholat gitu. Nah, ya taib, udahlah. Ada lagi alasan yang lain? Nah. Apa? Nah. Jadi beda lah akhlak sama adab ya. Oh gitu. Nah, kalau saya ya, kalau saya 3S Bu, atau 3S, sangat setuju sekali. Nah, pakai sangat dan sekali. Tanya kenapa? Nggak ditanya, nggak apa-apa. Iya bagus, sudah berani nanya-nanya Ustadz ya. Kan nggak tahu. Iya, saya jelaskan kenapanya, alasannya. Kenapa ibu nggak setuju? Bukankah itu bahasa Quran dan hadis? Itu bahasa Quran dan hadis. Lalu mengapa kita nggak setuju? Pernah dengar ayat yang berbunyi fawaidun lil musallin? Pernah nggak? Ada. Surat apa itu? Al-Maun. Siapa yang dikatakan celaka di sini? Orang yang sholat. Ya tentunya ada sebabnya kenapa disebut celaka, walaupun dia sholat, kan begitu. Nah, itu bahasa Quran. Bahasa hadis. Pernah nggak dengar hadis? Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan terus-menerus melakukannya, maka Allah tidak perlu puasanya walaupun dia menahan makan dan minum. Artinya apa? Percuma dia puasa. Pernah nggak dengar hadis yang berbunyi rubba shaimin falaysa lahu min siyami ilal ju' wal atas? Berapa banyak orang yang puasa hanya dapat lapar dan dahaga. Itu kan bahasa hadis. Loh kenapa kita nggak setuju? Nah sekarang setuju atau tidak setuju? Begitu cepat berubah. Dari tidak setuju jadi setuju, ya nggak jadi masalah lah. Ya maka nggak ada alasan bagi kita untuk tidak setuju. Itu bahasa Quran, bahasa hadis. Itu dalilnya. Sekarang saya kasih penjelasannya. Karena dalil itu perlu penjelasan kan begitu ya. Nah, saya jelaskan, dengarkan baik-baik ya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tentunya kita harapkan ada skornya ya. Skor tahu ya? Nilai. Kalau nggak ada skornya ya ngapa ibadah kan gitu ya. Kita berharap kita beribadah itu ada skornya. Nah, skor ibadah kita itu ada dua. Skor akhirat, skor dunia. Skor akhirat ibadah kita yang kasih itu Allah, bukan kita, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, hanya Allah. Karena hanya Allah yang tahu sebenarnya seberapa dalam ikhlas kita, ada atau tidak ikhlas itu, seberapa taat kita mengikuti sunnah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita itu. Seberapa bagus ibadah kita itu hanya Allah yang tahu. Karena banyak rahasia-rahasia diri kita yang kita nggak tahu. Maka skor akhirat itu hak prerogatif Allah. Allah yang kasih itu skor akhirat. Tahu nggak ibu skor akhirat ibadah puasa bulan Ramadan kemarin? Kira-kira tahu nggak skornya? Prediksi aja lah. Coba kasih angka. 90 ketinggian, 80 lah, masih ketinggian juga.
Kira-kira berapa, Bu? Apa jawabannya? Wallahu a'lam. Ya, kita berharaplah skornya tinggi. Walaupun kita tahu masih banyak kekurangan di sana sini, kan begitu ya. Makanya, Bu, para sahabat dulu mereka beribadah, tapi mereka tetap menjaga rasa takut dalam hati mereka. Kenapa mereka takut padahal udah ibadah? Karena mereka khawatir skornya di akhirat 0. Itu yang Allah sebutkan di dalam ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah mempersembahkan apa yang mereka persembahkan dari ibadah-ibadah sementara hati mereka senantiasa takut. Kenapa? Karena mereka akan kembali kepada Allah. Karena Allah yang akan menilai ibadah mereka, memberikan skor bagi ibadah-ibadah yang sudah mereka lakukan itu. Maka jangan kepedean, Bu, dengan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Skornya kita belum tahu. Maka tugas kita sepanjang hidup ini adalah memperbaiki ibadah itu. Jangan kepedean, jangan kegeeran. Terus belajar, terus perbaiki ikhlas itu, terus perbaiki itibanya. Sepanjang hidup itulah tugas kita itu. Ya. Ya, mudah-mudahan skornya tinggi. Nah, itu skor apa? Akhirat. Nah, ada skor dunia. Nah, skor dunia ini ngasih manusia, Bu. Maka muncullah kata-kata itu. Ya. Percuma dia sholat. Ini skornya jeblok ini. Tapi ada juga yang berkata, ya Masya Allah. Iya kan? Ya, orangnya santun banget ya, rajin ibadah, santun. Kan begitu. Ini skor dunia itu manusia yang kasih, bukan Allah. Hanya satu orang, Bu, ya, yang skor dunia itu Allah yang kasih. Siapa? Siapa? Yang skor dunianya dari ibadah-ibadahnya Allah yang kasih. Siapa? Hah? Siapa? Nabi kita. Coba sebutkan ayatnya. Nah? Iya, ayatnya. Oh, gitu ya, nggak tahu bunyi ayatnya, nggak tahu. Yang penting itulah ya. Ya, bagus. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ibadah Nabi itu kurang apa coba? Ada ibadah orang yang lebih tinggi, lebih baik, lebih bagus daripada ibadah Nabi? Nggak ada. Ya, kalau kita katakan ibadah Nabi itu top banget lah gitu ya. Nggak ada yang menyamai, mendekati pun nggak ada. Tapi apakah di dalam Al-Quran Allah memuji Nabinya dengan ibadahnya itu? Karena ibadahnya itu? Tidak. Tapi Allah memuji Nabinya di dalam Al-Quran karena apanya, Bu? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh wahai Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang agung. Ini pujian tertinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Yang dipuji Allah apanya? Ibadahnya? Apanya? Akhlaknya. Maka ini kesimpulannya, ya. Tadi dalilnya sudah, alasannya sudah, penjelasannya sudah. Nah, ini sekarang resultnya, hasilnya, kesimpulannya lah istilahnya. Apa kesimpulannya? Coba. Siapa yang tahu paten? Saya acungi jempol. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Ya, yang bisa jawab benar. Oh, ada hadiah panitia. Saya acung jempol. Saya kasih hadiah lah bulan depan. Hadiahnya mungkin aja Ustaz.
buku Apa? hadiahnya buku apa itu? Oh iya, buku, saya kasih buku. Enggak. Ditambah lagi Ada buku Ustaz, ini. dari panitia ada Ustaz. Oh ada, ya dari saya ada juga. Ayo, siapa yang jawab? Dari panitia dapat, dari saya dapat juga. Sebagai bentuk apresiasi. Kalau jawabannya benar. Ayo. Kalau salah, maka harus memberi saya hadiah. Ya, enggak. Ya, mau jawab ya. Akhlak itu adalah buah dari ibadah. Akhlak itu Buah dari ibadah kita adalah buah dari ibadah. ibadah. Iya. Dengan kata lain, Ayo yang lain. ya ini udah 50% ini. Berarti dapat hadiah ini dari panitia. Tapi dari saya belum, karena masih 50% jawabannya. Ini dapat hadiah panitia. Panitia, Bu, dapat hadiah. Jawabannya benar tapi 50%. Taib. Karena udah terjawab 50%, maka saya jawablah sisanya. Ya, ini kaidah penting. Ya, camkan baik-baik. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan harus bermuara kepada akhlak mulia. Goalnya itu. Kalau tidak, maka judulnya percuma. Ini berkaitan dengan skor dunia ya. Skor akhirat kita nggak tahu percuma atau tidak percuma, kan kita nggak tahu. Ya sekarang aja belum akhirat kan. Tapi di dunia ini sudah muncul skornya yang dikasih oleh manusia. Kenapa? Maka kita katakan kaidah tadi, semua ibadah yang kita lakukan, sholat, apalagi puasa, baca Quran, ngaji, apapun lah itu ibadah yang kita lakukan, kalau tidak bermuara kepada akhlak mulia, maka judulnya adalah percuma. Maka dia akan jadi percuma. Ya, maka kita harus tahu kita sholat itu untuk apa, kita puasa itu untuk apa. Apa kata Al-Quran? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ini kesimpulan sebenarnya yang dibuat oleh, atau kesimpulan yang disebutkan oleh Al-Imam Musyatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Beliau berkata, syariat Islam ini seluruhnya bermuara kepada akhlak mulia. Syariat Islam ini seluruhnya ya bermuara sama dengan akhlak mulia. Ya, saya kasih perumpamaan supaya paham. Ibu mau makan mangga, nanam apa? Nanam biji mangga lah, ya kan? Karena ibu ini ingin makan mangga. Mangga mana lagi? Mana mangga Probolinggo itu kan? Mana lagi, tahu nggak? Enak itu kan? Sedap itu. Kalau ada kasihlah saya oleh-oleh. Mana lagi kan itu. Nah, saya paling suka dari semua mangga, saya suka mana lagi itu, mangga dari Probolinggo itu ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu mantap kali itu, kalah mangga-mangga yang lainnya. Cerita makanan pula, nggak apa-apa ya. Ya. Ibu mau makan mangga, nanamnya biji mangga, ditanamlah biji mangga itu, keluarlah akarnya, tumbuhlah batangnya, bercabanglah ranting-rantingnya. Yang ibu tunggu apa? Yang ibu tunggu apa? Buahnya. Akarnya sudah kokoh ini, batangnya pun gede, rantingnya bercabang kemana-mana. Ditunggu-tunggu buahnya nggak muncul. Akar itu adalah akidah. Batang itu adalah ibadah. Ranting-rantingnya itu ibadah-ibadah yang sunnah. Batangnya itu ibadah yang wajib, pokok dia kan begitu ya.
Akarnya itu, pondasi ini adalah akidah. Yang ditunggu apa? Buahnya. Itulah akhlak. Itulah akhlak. Ibu nanam pohon mangga, mau makan mangga, udah gede gitu ya, ditunggu-tunggu nggak berbuah-buah gitu. Ini percuma ini. Tiap hari ngotori pekarangan itu, yaitu apa? Daunnya. Rasa-rasanya mau ditebang aja kan begitu ya. Nah. Tetangga pun sudah komen itu, Pak, tebang aja Pak. Percuma nanam mangga, nggak ada buahnya. Ngotori hal pekarangan tetangga aja. Mending kalau berbuah, tetangga bisa makan mangga juga, gitu kan? Nah itulah dia perumpamaannya. Jika ibadah itu tidak berbuah menjadi akhlak mulia, maka ibu selepas Ramadan itu pasti harusnya ya lebih baik akhlaknya. Ya, masih hangat soalnya Ramadannya, ya kan? Nah, kalau ingin sesuatu yang lebih, ibu jadikan puasa itu sebagai perisai. Tadi aplikasinya apa? Ini shaim, setiap terdorong untuk melakukan yang keji, suatu yang nggak baik, yang tidak pantas, katakan aku orang yang puasa. Ya, sehingga kita bisa meraih akhlak mulia gitu. Makanya Nabi mengaitkan akhlak mulia itu dengan apa? Coba. Dengan apa? Dengan iman. Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ibarat tadi perumpamaan tadi ya, akar itu dikaitkan dengan buah, Bu. Padahal jauh jaraknya. Jauh nggak? Jauh. Tapi dikaitkan Nabi. Bagaimana pula dengan ibadah? Akidah aja dikaitkan dengan akhlak, apalagi ibadah. Yang mana ibadah tadi kita umpamakan apa? Batang yang nggak jauh jaraknya dengan buah. Kalau tidak berbuah juga, ini pasti ada apa-apa nih dengan batangnya ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, tadi disebutkan di dalam hadis, jika ada yang mengajakmu tengkar, mengajakmu ribut, tahan emosi, jadilah orang yang santun, jadilah orang yang sabar. Ya, katakanlah aku orang yang puasa. Itu kalau terus dilatih, Bu, maka itu akan jadi akhlak. Itu akan jadi akhlak. Karena akhlak itu ada yang pembawaan lahir, ada yang harus dilatih. Latihannya dengan ibadah-ibadah, bukan hanya puasa ya, sholat juga, zikir, baca Quran, iktikaf, umroh, haji, apalagi umroh dan haji kan begitu ya. Dalam pelaksanaan umroh dan haji tidak boleh apa? Wala fusuqa wala jida wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak ada rafas, hal-hal keji, tidak ada fusuk, dan tidak ada jidal dalam pelaksanaan ibadah haji. Itu kan latihan itu. Ibu umrah berapa hari coba? Berapa hari umrah biasanya? Pernah umrah enggak? Yang pernah umrah siapa? Berapa hari perjalanan umrah? Minimal 9 hari lah ya. 9 hari. Selama perjalanan umrah itu, wala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Kalau haji lebih lama lagi. Pernah haji enggak? Kalau reguler berapa hari? 40 hari kan gitu ya. 45. Oh. 35 hari. Kalau yang plus
Itu 20 sampai 25 hari. Ada yang berangkat haji tahun ini? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Mau? Ya bisa. Bisa berangkat kalau ada duitnya. 20 hari menjaga diri dari fusuk, rofas dan jidal. Itu kan latihan itu. Makanya yang berat dari pelaksanaan umroh dan haji itu bukan ibadahnya. Ibadahnya gampang. Apalagi umroh kan, apa coba, rukun umroh kan cuma 4. Ihram, pasang niat talbiyah kan itu, talbiyah ihram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Doa-doanya juga nggak susah. Tawaf paling Rabbana atina. Siapa yang nggak tahu? Kalau nggak bisa, nggak hafal, baca buku. Insya Allah nggak salah arah tawafnya. Ada orang tawaf salah arah gitu. Enggak kan? Salah arah. Ngelawan arus gitu. Kan enggak. Yang ikuti orang aja sudah selesai. Enggak susah ibadahnya, enggak. Haji juga sama, enggak susah. Yang susah itu apa? Mengisi waktu selama perjalanan itu. Karena di situ kita menempa akhlak itu yang berat itu. Banyak yang kehilangan akhlaknya itu. Udah kita cerita kalau perjalanan umroh dan haji itu udahlah. Kita kan banyak menangani jemaah juga. Ya banyak yang kacau balau itu jadinya. Masalah apa? Akhlak, bukan ibadah. Ibadahnya luar biasa, bolak-balik Masjidil Haram. Ya, tapi nggak berkenan sedikit emosi, melabrak sana labrak sini kan begitu, nggak ada sabarnya, tengkar itu dengan siapa saja yang nggak berkenan di hatinya. Ini masalahnya di mana? Akhlak. Jadi itu menempa kita untuk menjadi orang yang memiliki akhlak mulia. Makanya di dalam Islam akhlak itu berbeda dengan di luar Islam. Bukan orang-orang di luar Islam itu tak mengerti akhlak, mereka juga paham akhlak. Paham? Karena akhlak itu bahasa universal yang dimengerti juga oleh umat-umat yang lain. Makanya Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan artinya apa? Akhlak itu memang sudah ada sebelum datangnya Islam. Bukan nggak ada, Bu. Saya katakan orang kafir ada yang jujur nggak? Ada yang amanah nggak? Ada yang dermawan nggak? Sama dalam Islam juga ada. Karena akhlak itu bahasa universal yang dimengerti oleh semuanya. Maka dikatakan semua agama mengajarkan yang baik, ya betul. Dalam bab akhlak ya. Maka pendeta juga bicara akhlak, biksu juga bicara akhlak, ustadz juga bicara akhlak ya. Nah. Tapi ada bedanya, Bu. Maka dikatakan Nabi itu datang untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dalam Islam itu sempurna. Kenapa sempurna? Kenapa akhlak dalam itu sempurna dengan diutusnya Nabi? Karena akhlak dalam Islam itu dibangun dengan ibadah dan akidah. Dasar kita berakhlak itu adalah apa? Mencari ridho Allah tanpa ada udang di balik batu, tanpa dibuat-buat. Kenapa? Karena akhlak itu dalam Islam disebut akhlak. Itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi nggak usah dibedakan akhlak, budi pekerti, moral, attitude. Itu sama semua. Nggak beda. Hanya saja dalam bahasa Arab disebut akhlak.
Paham? Jadi nggak perlu dibeda-bedakan juga. Karena itu bahasa universal, orang semua tahu, jujur tahu semua orang. Tahu nggak? Apakah kita berbeda? Apakah kita berbeda definisi ketika mendefinisikan jujur? Enggak, Bu, semua orang tahu jujur itu apa, kan begitu ya? Tapi dalam Islam itu sempurna. Kenapa? Karena akhlak itu ditanam dengan ibadah dan didasari dengan akidah. Maka dia muncul spontan akhlak itu. Karena hasil latihan dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu kalau ibadahnya benar. Harusnya seperti itu. Harusnya. Kalau tidak seperti itu berarti ada apa-apanya dengan ibadah tersebut. Periksa aja ibadahnya. Jangan marah sama orang yang berkata percuma kamu sholat, nipu aja, hutang gak bayar-bayar. Jangan marah. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Kenapa? Karena kita berupaya dari latihan-latihan kita, dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan, yang itu merupakan latihan, kita berusaha untuk menasbihkan akhlak itu pada diri kita, sehingga semakin spontan munculnya ya. Itu akhlak itu. Makanya dalam bahasa Arab disebut akhlak. Kenapa? Karena dia sesuatu yang khalaqa, tercipta, terpatri, tercetak pada diri kita, yang bisa muncul secara spontan, nggak pakai mikir. Maka kalau ibu berakhlak masih pakai mikir, biasanya kebablasan itu. Kalau ibu mau sabar tapi masih pakai mikir, biasanya nggak sabar. Kalau mau jadi orang yang santun masih pakai mikir, biasanya hilang santunnya itu. Kenapa? Karena belum spontan, Bu. Ya, nah spontanitas ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada orang yang spontan jujur, Bu, nggak bisa bohong dia sudah. Ada orang yang biasa aja bohong itu, macam nggak ada beban. Ini nggak bicara ibadahnya, banyak orang yang ibadahnya jor-joran, tapi jujur belum jadi suatu yang spontan. Paham? Mengerti? Dan dalam bab akhlak itu berapa banyak itu akhlak-akhlak mulia. 1, 2, 3. Saya nulis buku akhlak itu, ensiklopedia akhlak salaf tebel. Banyak sekali akhlak-akhlak mulia yang harus kita tasbihkan, yang harus kita cetak dalam diri kita, yang mana kita berupaya supaya itu semua muncul secara spontan. Saya kasihlah contoh antara spontanitas dan tidak ya, supaya mengerti. Ini kisah mungkin ibu sering dengar juga, yaitu seorang Arab Badui yang masuk ke dalam masjid lalu kencing dia, cur gitu. Pernah dengar hadis itu, kisah itu? Cur di situ. Di situ Nabi dan juga para sahabat ada di situ. Kalau kira-kira ibu di situ marah atau tidak? Saya tanya dulu. Marah atau tidak marah? Marah. Marah ya? Iya. Nah, ya berarti ibu masih waras. Iyalah, kita ini marah kalau lihat salah, kan begitu ya? Orang buat salah, melihat kesalahan kita marah. Itu normal itu. Artinya kita waras. Orang gila aja marah, Bu, apalagi yang waras. Orang gila marah nggak? Pernah lihat orang gila? Coba ganggu kalau nggak marah dia. Artinya orang gila juga punya emosi, punya marah, apalagi kita. Ya, itu normal, marah. Nabi marah nggak di situ? Sok tahu. Di situ kan ada Nabi dan sahabat ya. Nah itu Arab Badui masuk cuk kencing di situ. Nabi marah nggak? Tidak. Sahabat? Marah. Sok tahu, sotoy istilahnya. Sok tahu ini ibu-ibu ini.
Dari mana ibu tahu nggak marah? Hadis. Hadis. Hah? Dari mana ibu tahu nggak marah? Jangan sok tahu. Marah dengan lembut. Hah? Marah dengan lembut. Arab itu untuk Apa? selesai sampai selesai kencing baru menegur gitu. Saya tanya marah atau tidak Nabi? Tidak. Berarti nggak normal ya? Ibu ini bahaya ini. Tadi ibu aja marah. Sekelas ibu aja marah. Marah nggak ya? Tadi saya tanya. Kalau ada seperti itu marah nggak ibu? Nah, ibu jawab marah, semua marah kan gitu ya. Saya katakan waras. Nah, tiba giliran saya tanya Nabi marah nggak? Ibu jawab enggak. Gimana itu? Ah, yang betul aja bu. Maka saya katakan sok tahu. Nabi marah nggak? Ibu marah nggak? Tapi Islamnya baru sakit. Aduh, ibu tambah bingung ini. Ibu jawab, ibu tidak marah. Saya tanya Nabi marah nggak? Ibu jawab tidak. Gimana itu? Saya kurang bisa memahami dua jawaban yang berbeda itu. Saya sekali lagi, ibu marah nggak? Nabi marah nggak? Pertanyaan saya rubah, kalau orang waras marah nggak? Tidak. Ada yang marah, ada yang tidak. Kalau orang waras di situ marah nggak? Tapi Rasul kan bisa Ya marah lah bu, itu kan salah. Bener nggak itu? Arab Baduy itu kencing di sudut masjid gitu. Bener atau salah? Maka kita pantas untuk marah. Makanya marah. Maka saya katakan ketika ibu jawab marah, saya katakan waras. Kalau nggak marah, nggak waras itu. Ya marahlah. Siapa yang nggak marah lihat salah dan lihat orang yang buat salah? Sekali lagi, Nabi marah nggak? Ya, udahlah. Ini kajian membingungkan dah. Nabi marah bu. Sahabat marah nggak? Oh, gimana sahabat marah Nabi nggak marah? Saya bingung ini. Aduh. Sahabat marah nggak? Di situ kan banyak sahabat itu ya. Sahabat marah nggak? Nabi marah nggak? Aduh, kacau kita nih. tapi kan Rasul bisa menahan tahu dia Udah. Sudah. Ya, saya jelaskan lah udah. Harus sabar-sabar menghadapi ibu-ibu ini. The power of emak-emak. Taib, saya jelaskan. Sahabat, Nabi dan sahabat marah bu. Siapa yang nggak marah? Itu kan salah itu. Buang hajat di masjid. Kebangetan lah kalau nggak marah. Ya, marah kan? Ibu aja marah, saya juga marah. Apalagi Nabi dan para sahabat marah. Semua marah. Paham? Setuju? Setuju? Bagus. Tapi ada tapinya. Ini. Ibu harus paham. Poinnya bukan marah atau tidak marah. Karena nggak mungkin ibu jadi manusia tanpa emosi. Nggak mungkin. Paham? Suami ibu nyebelin, marah nggak? Kalau ini jelas marah. Bisa nggak marah? Jadi istri datar tanpa emosi. Udah nyebelin kali ini. Pokoknya nyebelin lah. Nyebelin gitu. Ibu marah nggak? Ngelihat suami gitu? Marah. Ya normal, waras.
Nggak mungkin kan ibu jadi istri datar tanpa emosi. Itu perlu diperiksakan, jangan-jangan autis kan gitu. Aduh, kacau ini. Jadi ibu, ini harus dipahami dengan benar. Ini harus dipahami dengan benar. Nabi bukan tidak marah. Nabi marah, tapi poinnya bukan di situ. Nggak mungkin kita jadi manusia tanpa emosi. Karena emosi itu sudah melekat pada diri kita, nempel dengan hawa nafsu. Kalau kita normal, makanya saya katakan orang gila aja marah kalau diganggu. Walaupun dia marah tanpa alasan, kan begitu ya. Apalagi kita yang waras, kita kan punya emosi. Apa ibu hidup tanpa emosi? Mungkin itu? Enggak, selama ibu waras, kan begitu ya. Saya katakan nggak ada yang nggak marah itu, semuanya marah, termasuk Nabi. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya di mana? Bagaimana kita bisa mengendalikan marah itu? Di sini yang membedakan Nabi dan sahabat. Wajarnya orang lihat salah pasti marah. Paham? Tapi yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah siapakah yang berhasil mengontrol, mengendalikan emosinya. That's the point. Itu dia poinnya. Nah, di sini beda outputnya antara Nabi dan sahabat. Ini sama-sama marah ya. Outputnya sahabat gimana? Marah, mereka berdiri ingin mengeroyok, memukuli orang ini. Nggak bisa memendung, menahan emosi. Nabi marah, tapi Nabi berhasil meredam marah itu. Ya, berhasil mengendalikan emosi, dan itu muncul secara spontan, nggak pakai mikir, karena jadi akhlak beliau. Sahabat, wah ini kan kesalahan besar dan kesalahan luar biasa itu, buang hajat di Masjid Nabawi, Nabi ada di situ. Mereka marah dan mereka tidak berhasil membendung emosi mereka. Mereka berdiri rame-rame untuk memukuli orang ini. Nabi berkata kepada mereka, jangan pukul orang ini. Jangan putus juga buang airnya, biarkan sampai selesai. Ambil seember air, siram, selesai. Makanya saya katakan, kalau suami ibu nyebelin, ibu kan marah ya, tapi kendalikanlah amarah itu. Kalau nggak marah juga nggak mungkin, bohong kan begitu ya. Sudah nyebelin ibu nggak marah, nggak mungkin lah. Pasti ibu marah lah. Anak buat ulah, ibu marah nggak? Marah kan? Cuma masalahnya adalah apakah berhasil mengendalikan marah itu atau tidak. Itu poinnya yang sering kita gagal. Karena biasanya normalnya orang marah itu karena lihat salah ya. Paham? Nah, itulah tugas kita, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi. Maka latihannya apa? Ibadah, puasa dan lain-lain sebagainya. Itu sebagai alat untuk melatihnya. Maka Nabi berhasil meredam emosi dan dapat apa ya? Memberikan solusi bagi masalah ini karena berhasil meredam emosi. Sudah disiram, selesai. Nabi panggil orang itu untuk diapain? Dimarahin? Tidak. Ibu buat salah enggak? Ibu pernah buat salah? Pernah enggak? Iya. Enggak ada di antara kita yang enggak buat salah. Semua manusia buat salah. Kalau ibu buat salah, saya kasih 3 pilihan. Silakan pilih. Minta dimarahi, dibiarkan, atau dikasih ilmu.
Pilih. Ibu buat salah ini. Saya kasih 3 pilihan, silakan pilih. Ibu kepingin dimarahi, dibiarkan, atau dinasihati? Pilih mana? Dinasihati. Ibu pilih yang mana? Dimarahi. Di orang lain juga sama, Bu. Anak kita juga sama, suami kita juga sama. Sama seperti kita. Jadi orang yang salah itu perlu diapai? Dinasihati, bukan dimarahi. Maka redamlah amarah itu supaya bisa nasihati orang. Nabi panggil, sini. Datanglah dia. Ini masjid, kata Nabi, dibangun bukan untuk buang kotoran. Masjid dibangun untuk sholat, baca Quran, dan untuk zikrullah. Oh iya, senang dia. Saking senangnya dia berkata, ya Allah ampuni aku dan Muhammad, jangan ampuni selain kami berdua. Gitu. Saking senangnya ini orang. Karena dia senang dinasihati. Sebagaimana ibu kalau buat salah, lalu ibu dinasihati, senang nggak? Senang. Kalau dimarahi, sebel. Kan begitu. Walaupun kita tahu, sadar kita buat salah ini, tapi tetap kita tidak ridho dimarahi, kan begitu ya. Para jemaah yang dimuliakan. Jadi itu yang membedakan di situ. Bukan marah nggak marahnya. Nabi marah lah. Cuma Nabi berhasil meredam amarah itu. Sehingga yang keluar itu positif. Kalau ibu dimarahi, siap nggak dengar ilmu? Enggak ya, karena di sini kayak nggak enak gitu ya, guldak dulu sini. Kalau ibu marah-marah, bisa nggak menyampaikan ilmu? Enggak ingat apa-apa di sini, ngeblank ini kalau marah. Jadi yang dimarahi, yang marah, nggak ada ilmu, yang ada jahil murni sudah, kejahilan. Tapi kalau berhasil meredam emosi itu, ya kita bisa menyampaikan ilmu dan orang yang salah itu dapat ilmu kebaikan. Itulah yang terjadi di situ dan itu muncul secara spontan. Yang mana pada saat itu sahabat nggak kepikiran ke situ dan nggak muncul spontan seperti itu. Inilah dia kita katakan akhlak. Paham, Bu? Nah demikian, Masya Allah sudah semakin paham ini, banyak paham hari ini ya. Ya silakan catat aja ya faedah-faedahnya, mudah-mudahan ya menjadi bekal dan bermanfaat ya. Nah demikian jemaah yang dimuliakan Allah ya. Untuk selanjutnya ada waktu lebih kurang 15 menit waktu untuk tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya kita kasih kesempatan untuk bertanya. Bismillah ya. Pak Ustadz mau tanya, akhlak itu berarti kan yang keluar dari sehari-hari gitu ya Pak Ustadz ya. Apa? Akhlak itu berarti kan sesuatu yang katanya tadi spontan dan memang betul-betul keluar, kelihatan gitu kan. Ya zahirnya kelihatan gitu kan. Ya keluar secara spontanitas, artinya di situ nggak pakai mikir. Nah, misalnya sabar Bu ya. Iya. Kalau sabar masih pakai mikir, belum. Sering telat sabarnya. Itu kan yang terjadi. Ada seorang wanita yang kematian anaknya, lalu dia meraung-raung di situ. Nabi datang menyabarkannya. Dia katakan apa? Enak aja sabar. Yang kematian anak sini bukan situ. Wanita ini bukan nggak ngerti sabar, bukan nggak tahu sabar. Dia tahu, bahkan dia kenal Nabi pada saat itu karena dia emosi, ya, emosional yang nggak bisa tertahan. Dia bahkan nggak mengenali Nabi. Begitulah tertutupnya orang kalau sudah emosional. Maka Nabi tidak menanggapi wanita itu dan pergi. Sepeninggal Nabi, orang-orang mengatakan, ngawur kamu, itu tadi Nabi. Dia pun kalang kabut, buru-buru mendatangi Nabi. Setelah bertemu Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, saya sekarang sabar. Nah, ini dia masalahnya. Sekarang saya sabar ya Rasulullah. Bukan artinya apa? Wanita ini bukan nggak ngerti sabar, dia tahu sabar.
tapi dia kehilangan momentumnya. Sabar itu belum jadi akhlak. Apa kata Nabi? Bu, sabar itu tadi, bukan sekarang. Kan susah itu memunculkan diri sabar itu pada waktunya. Nah, itu yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz. Misalnya kita lagi pingin marah gitulah, tapi kita tahan. Kita tahan, dan itu was-was itu ada di setan kan pasti di hati Mas. Iya, pasti. Ya, nah di hati itu apakah sudah termasuk dosa buat kita? Enggak lah. Sebelum kita keluarkan kan bukan dosa. Iya, maka harus kita bentengi diri kita dari serangan-serangan setan itu. Salah satunya apa? Kata Nabi, untuk menahan emosi, diam. Yang kedua apa? Baca ta'awuz, itu gangguan setan. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi selama belum keluar, belum. masih kita tahan. Tapi kan itu sering Pak Ustadz di kepala tuh kan masih ingat lagi gitu kan, berarti kan apakah itu kita kalah? Perlu latihan terus dengan ibadah-ibadah, Bu. Goal ibadah itu dia. Tapi intinya meraih belum dosa akhlak ya Pak mulia, iya. Itu kan baru satu akhlak mulia. Bagaimana dengan poin-poin akhlak mulia lainnya? Artinya memang betul-betul ibadah itu untuk mengasah diri kita agar memiliki akhlak-akhlak mulia itu. Paham? Ya. Nah, demikian. Tapi intinya belum dosa ya Pak ya. Saya memastikan itu aja. Iya. Biasa belum terucap, belum terlaksana ya, belum dilakukan ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Allah memaafkan apa yang terlintas dalam hati. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ibu bertanya. Sudah dipahami kajian kita pada hari ini? Sudah? Alhamdulillah. Bismillah Ustaz, kalau pertanyaan yang lain boleh? Boleh. Ini terkait muamalah emas Ustaz. Muamalah apa? Emas. Emas. Ya. Kalau kita belanja emas secara online apakah boleh? Belanja emas Dengan online. sekarang barangnya jelas enggak? Beratnya ya? Ya. Iya, kriteria barangnya lah. Oh iya, barangnya. Diantam. Iya. Ibu bisa beli online. Oh, tapi bisa. barangnya jelas. Oh gitu ya. Kalau dari toko emas misalnya diperlihatkan dulu barangnya, kemudian kita beli, apakah transfer dulu ataukah barangnya dulu yang datang? Nggak jadi masalah. Sekarang kan semua jual beli seperti itu. Termasuk jual beli emas juga. Jadi boleh Iya. ya Ustaz ya? Boleh ya? Alhamdulillah. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya silakan. Ustaz, Iya. mohon izin Ustaz, jika ada seorang ayah yang akhlaknya sangat baik, tetapi anaknya berbanding terbalik dengan ayahnya, apakah itu ada hubungannya Ustaz? Maksudnya akhlak seorang ayah dengan seorang anak begitu? Ada hubungannya. Maksudnya apa ya Ustaz ya? Kan akhlak ayahnya baik, tapi kok anaknya misalnya tidak. Sederhanakan pertanyaannya coba. Bapaknya akhlaknya baik, anaknya nggak baik gitu. Ya. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah ada korelasinya gitu antara itu gitu Ustaz? Seharusnya ditanyakan itu bukan korelasinya. Iya. Makanya kalau pertanyaan seperti ini, yang saya tanyakan adalah bagaimana riwayatnya. Oh begitu. Kok jadi gitu? Oh iya. Iya. Pasti ada penyebab. Kalau pertanyaan itu saja, bagaimana dengan Nabi Nuh? Iya. Oh iya. Bagaimana dengan Nabi Yakub? Tapi kita harus tahu riwayatnya. Nabi Nuh bukan ayah yang gagal, walaupun anak beliau tidak beriman. Tapi riwayatnya gimana? Beliau mendakwahi keluarganya siang malam 950 tahun, potong setengah aja lah 500 tahun. Ya. Kalau bertanya seperti ini, Ustadz, anak saya begini, anak saya begitu, saya punya anak remaja begini begitu. Saya selalu tanya, riwayatnya bagaimana itu?
Nggak bisa ujuk-ujuk anak itu tiba-tiba begitu, enggak. Ini supaya kita tahu masalahnya, akar masalahnya di mana. Nah, kalau seperti ini, itu riwayatnya gimana, Bu? Ada kemungkinan orang tuanya nggak kurang-kurang untuk mendidik, menuntun dan lain sebagainya. Tapi hidayah kan di tangan Allah. Iya kan? Nah, atau yang kedua, kemudian yang kedua, yaitu orang tuanya memang mengabaikan kewajibannya mendidik. Itu kemungkinan kedua itu. Paham? Nah, tapi ada satu benang merahnya. Camkan ini baik-baik. Ya. Tidaklah suatu musibah menimpa kita melainkan akibat dosa yang kita lakukan. Maka bertaubatlah kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Seorang salaf dulu mengatakan, aku tahu akibat dari dosa yang aku lakukan dari perilaku anak dan istriku. Ya, jangan buru-buru nyalahkan orang lain, nunjuk orang lain. Coba tunjuk diri kita dulu. Introspeksi diri. Mungkin ada dosa yang kita lakukan. Itulah sebab musibah itu terjadi. Itu kan musibah itu, Bu, ya. Mungkin itu akibat dosa yang mungkin kita tidak tahu, maka bertobatlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan, dosa apa yang sudah aku lakukan ini? Itu dia. Itu benang merahnya. Paham? Paham. Yang lain, iya. Silakan kasih mic-nya. Saya. Nggak ada. Bismillah, Pak Ustadz. Ini cerita teman saya. Jadi beliau ini seorang anak. Iya. Seorang anak. Bercerita sama saya mengenai orang tuanya. Jadi si ayah ini dari teman saya SMA ini sudah tidak menafkahi ibunya. Jadi ibunya ini bekerja jasa gitu, Pak Ustadz, cuci baju tetangga gitu deh. Nah, terus setelah itu qadarullah sekarang ini ayahnya ini sakit. Iya. Nah, selama ini dalam kehidupan si ibu ini, si ayah sering berkata-kata kasar, nggak baik lah gitu ya, bertindak yang tidak baik kepada ibunya. Terus si anak nih sempat kayak berpikir untuk si ibu untuk berpisah aja gitu. Nah, mungkin Pak Ustadz punya saran nasihat untuk mungkin teman saya itu. Ya, ada alasan di mana wanita boleh menggugat cerai. Salah satu yang paling kuat adalah ketika suami itu tidak mencukupi kebutuhan lahir batin istrinya. Ya. Secara hukum di Indonesia ada sighah ta'liq namanya. Waktu ibu nikah baca sighah ta'liq enggak? Ditandatangan gitu ya. Itu penting juga itu. Itu dibuat bukan asal-asalan. Syarat di dalam akad nikah itu boleh. Dan nggak ada salahnya dengan sighah ta'liq itu. Sebagian orang ada yang nggak mau ini. Ya hak dia nggak mau, cuma dia harus tahu juga. Ini perkara penting juga supaya ada rasa tanggung jawab kan gitu ya. Supaya hak-hak wanita juga terjaga, terpelihara. Bagaimana keadaannya kalau seperti itu ditelantarkan begitu? Menggantunglah nasibnya. Jadi istri enggak jadi istri enggak gitu ya. Kasihan itu kan. Atau bahasa kata fatadaru akal mu'allaqah, seperti lampu yang tergantung gitu. Ya. Itu gantung nasibnya itu. Jadi istri enggak karena enggak dikasih nafkah. Mau nikah lagi juga enggak bisa karena statusnya masih istri, kan kasihan. Mending bisa. Kemudian masing-masing bisa memilih hidupnya kemudian. Mungkin ada orang yang lebih cocok. Paham? Dan juga tidak jadi dosa bagi si laki-laki itu karena terus mengabaikan kewajibannya. Mau dia numpuk dosa? Numpuk dosa terus kan dia kan? Terus gak memberikan nafkah. Maka di dalam sighah ta'liq itu waktu yang diberikan cuma berapa?
6 bulan kalau nggak salah. Coba baca lagi buku nikahnya. Ada buku nikahnya di rumah? Dalam waktu 6 bulan itu kalau nggak diberi nafkah juga, maka si istri sah untuk menggugat cerai, dan pengadilan agama sah untuk memberikan surat cerai itu. Kalau terbukti ya, nanti kan ditimbang itu di pengadilan agama. Begitu. Ya. Nah demikian, sehingga masing-masing bisa menjalani kehidupan barunya begitu. Ya, lepas dari bayang-bayang masa lalu seperti itu yang nggak jelas jadinya. Ya kan, nggak ada yang nafkahi, punya suami tapi nggak nafkahi kan begitu ya, tidak bertanggung jawab juga. Mending dia cerai, cari laki-laki lain yang mau bertanggung jawab. Iya kan? Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya sudah jam 11, mohon maaf ya. Ibu-ibu sudah lapar mungkin karena diajak berpikir terus. Lain kali jawablah kalau ditanya. Macam orang lapar aja nggak jawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.